Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali pada hari ini kita ditemani oleh Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Saya Benedict Marita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo terlebih dahulu sebelum mulai acara. Selamat salam damai Romo. Salam damai Kristus, semoga semuanya baik-baik. Terima kasih Romo, kami semua baik Romo, puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Dwi Cahyono. Silakan Romo. Baik, mari saudara-saudariku kita mengawali acara kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap saat Engkau senantiasa berbicara dan mengingatkan kami manusia melalui berbagai peristiwa di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur atas seluruh penyertaan-Mu hingga saat ini. Namun kami juga mohon agar Engkau terus mendampingi setiap kata dan juga tindakan-tindakan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah agung dan semaraklah karya Tuhan. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatannya yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bacaan dari kitab Putra Sirah bab 48 ayat 1 sampai 14. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah hai engkau, Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama seperti dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta kencana dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutup dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun
jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya, ia membuat mukjizat dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 7-15 yang akan disampaikan oleh Romo Cahyo untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu
tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersimak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Cahyo untuk kita semua. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita tadi mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Putra Sirak yang berbicara tentang Nabi Elia. Tuhan memang senantiasa menyertai perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan sudah bersabda kepada kita melalui perantaraan nabi-nabi. Maka tadi dalam kitab Putra Sirak ditunjukkan bagaimana Nabi Elia sebagai penyambung lidah Tuhan. Sabdanya membakar laksana obor. Artinya memang kata-katanya penuh dengan kuasa. Karena apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia juga bisa mendatangkan kelaparan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan memang sudah sejak awal sudah meletakkan dasar bagi bangsa ini, yakni melalui ajaran-ajaran dan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ada dalam bangsa Israel ini, yang juga telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan ini semua, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang masyhur. Mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang luar biasa. Akan tetapi, perjumpaan bangsa Israel dengan budaya-budaya lain seperti budaya Yunani, perlahan-lahan telah menimbulkan krisis budaya dan juga keagamaan. Nah, disinilah situasi tampilnya Nabi Elia. Nabi Elia sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang akan mengingatkan bangsa Israel supaya kembali lagi kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel mendengarkan lagi Tuhan. Maka berbagai macam yang dibuat oleh Nabi Elia. Dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Dia melakukan mujizat-mujizat seperti atas firman Tuhan langit dikunci dan api diturunkan sampai 3 kali. Kurang lebih itu tadi yang disabdakan, yang kita dengar. Orang mati dibangkitkan dengan sabda Tuhan yang maha tinggi. Selain itu, kuasa Tuhan juga mengalir dalam diri Nabi Elia untuk menurunkan raja-raja atau kekuasaan-kekuasaan duniawi. Jadi luar biasa kuasa Tuhan yang mengalir melalui Nabi Elia. Disinilah kita melihat bagaimana Nabi Elia tampil sebagai perpanjangan dari kuasa Tuhan sendiri. Jika Tuhan berbicara, maka hendaknya
bangsa Israel juga mendengarkan. Maka di sini kita juga bisa belajar bahwa Nabi Elia adalah contoh bagi kita untuk bisa mendengarkan atau senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Dan juga dia adalah pribadi orang yang setia menjalankan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nabi Elia ini juga adalah saksi bahwa Tuhan itu senantiasa juga akan menjaga orang-orang pilihannya kalau dia mau mendengarkan suara Tuhan. Karena imannya, Elia ini benar-benar percaya akan pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya. Bahwa dia sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Jadi Nabi Elia sendiri adalah saksi kalau orang mau mendengarkan suara Tuhan, maka dia akan dijaga. Dia akan dilindungi. Nabi Elia ketika berbicara kepada bangsa Israel tentu akan mendapat banyak tantangan. Akan ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kata-katanya, karena namanya orang dikritik itu pasti tidak enak. Tapi itulah yang dibuat oleh Nabi Elia, dan dia mau menunjukkan bahwa di balik dirinya ada kuasa Tuhan. Dan dia tidak takut dengan semuanya itu. Karena dia memang hanya mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Maka di sini Nabi Elia punya tugas bahwa dia adalah saksi. Kalau kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan kita mau menjalankannya, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Dan untuk melaksanakan atau mendengarkan dan juga melaksanakan perintah-perintah Tuhan ini, Nabi Elia juga pasti memiliki kedekatan, memiliki relasi pribadi dengan Tuhan yang baik. Dia selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini juga perlu kita perhatikan. Dalam menjalin relasi ini, Nabi Elia juga pasti untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dia harus berdoa, dia harus punya relasi pribadi dengan Tuhan. Romo, apakah terjadi perubahan sikap dari bangsa Israel setelah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia, Romo? Ya, artinya bahwa bangsa Israel memang akan selalu dalam skema yang demikian ya. Diingatkan dia berubah, tapi nanti kemudian kembali lagi dia melakukan kesalahan. Maka secara historis karya penyelamatan Tuhan itu terus dilakukan dan sampai dengan memberikan Yesus sendiri sebagai kurban. Ya, jadi memang itulah selalu menjadi simbol bahwa kita manusia ini memang seringkali melakukan, mendengarkan, lalu kemudian kita berdosa, kita melakukan hal yang menyimpang, lalu kemudian kita menyesal, lalu kemudian kita bertobat ya, kita memperbaiki diri, tapi kemudian tidak lama lagi ya kita jatuh lagi. Ya, itulah kurang lebih skema dari perjalanan hidup kita manusia ya. Maka ya kita terus harus belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan supaya kita tidak kehilangan arah. Ya, jadi makanya tadi Nabi Elia itu adalah contoh simbol orang yang terus-menerus menjalin relasi dengan Tuhan supaya dengan demikian
eh, ya apa yang dia lakukan benar-benar apa yang Tuhan kehendaki, gitu. Ya, jadi itu kurang lebih apa yang disampaikan melalui sabda Tuhan di dalam kitab Putra Sirak ini. Jadi mau menunjukkan ini loh, seorang nabi, seorang manusia yang mau mendengarkan Tuhan dan dia mau dirinya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan, untuk terus mengingatkan bangsa Israel, bahkan juga seluruh umat manusia, ya, supaya terus memperhatikan kuasa Tuhan yang maha kuat, yang dahsyat ini, bahwa di atas kekuasaan duniawi ini masih ada kuasa dari Tuhan. Jadi ya, kurang lebih itu yang disampaikan dalam bacaan pertama ini dalam kitab Putra Sirak. Iya, Romo, sifat-sifat positif apa dari Nabi Elia yang bisa kita tiru pada zaman sekarang, Romo, agar bisa mengagumi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dekat kepada Tuhan, Romo? Ya, seperti yang tadi Romo sudah sampaikan, bagaimana dia menjalin relasi. Itu yang pertama. Dia harus punya kekuatan dalam dirinya untuk punya relasi dengan Tuhan. Jadi ya memang dia harus mengatur hidupnya untuk berdoa, paling tidak itu, ya. Dia harus bisa memiliki jadwal untuk berdoa, ya, menyediakan waktu untuk dia bisa berkomunikasi dengan yang maha kuasa, yakni Tuhan, ya. Jadi itu yang itu yang pertama. Jadi lalu kemudian dengan itu dia harus menjadi pribadi yang rendah hati juga, ya, mendengarkan suara Tuhan, berarti ya dia harus menjadi pribadi yang mau lebih rendah hati, gitu kan. Karena ya kalau kita merasa bahwa diri kita tahu segalanya kan berarti artinya kita tidak mau mengakui kuasa Tuhan, gitu kan. Itu jadi yang pertama ya berdoa, lalu kemudian dengan rendah hati mau mendengarkan, ya. Dan di situ nanti kita belajar untuk selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana kita berdoa itu, ya. Jadi supaya kita juga mendengarkan, jangan kita berdoa itu hanya dari satu arah, gitu. Lalu juga bagaimana Nabi Elia ini juga setia, ya, setia. Karena tadi perbandingannya adalah bangsa Israel, ya. Kalau bangsa Israel diingatkan, oke, sedikit, lalu kemudian bertobat, tapi kemudian nanti jatuh lagi, ya, dengan kesalahan-kesalahannya. Dan disinilah kita belajar dari Nabi Elia untuk tetap setia, ya. Karena perjalanannya juga tidak mudah, dan Nabi Elia setia menjalankan, ya. Jadi dia tahu bahwa ketika dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, harus berbicara, harus mengingatkan, harus mengkritik. Nah, itu kan tidak mudah, tapi Nabi Elia ini tetap setia, gitu. Karena dia percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi. Nah, jadi itu kesetiaan, itu hal-hal positif yang kita bisa pelajari. Jadi walaupun ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, tapi kita juga diminta untuk tetap setia. Walaupun kadang kita merasa, kok saya harus menghadapi situasi yang berat ya Tuhan. Ya, itu seperti tadi Nabi Elia, dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dia harus mengkritik, tapi kan dia akan diserang oleh orang-orang sekitarnya yang tidak suka dengan kritikannya. Nah, bagaimana Nabi Elia tetap setia, ya, tetap setia untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan ini. Nah, itulah juga dalam kehidupan kita juga diajak untuk tetap setia
Walaupun kadang kita ya mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan, tapi ya kita diminta untuk tetap setia dengan perintah-perintah Tuhan gitu. Lalu juga ya di situ kita menjadi saksi, Nabi Elia menjadi saksi, yaitu jadi dengan menampilkan dirinya itu berarti dia menjadi saksi. Dia adalah pribadi yang mendengarkan, ya. Jadi itu lalu kemudian ya tentu saja dia juga punya kepemimpinan, ya, keteladanan. Dia harus bisa menjadi teladan. Ya, jadi ketika orang mengkritik segala macam, ya dia harus bisa menunjukkan ini loh. Nah, berarti dia juga harus bisa menjadi teladan. Itu juga hal yang tidak mudah, ya, keteladanan itu. Jadi bagaimana ya dia harus menjadi contoh, menjadi seorang figur yang memang harus bisa dilihat dan akhirnya menjadi pemimpin, ya, keteladanannya dan seterusnya. Itu kurang lebih yang bisa ya kita pelajari dari Nabi Elia. Terima kasih Romo. Romo, selain tantangan apa saja yang dihadapi oleh Nabi Elia, selain tantangan dia diserang oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya, Romo, tantangan apa lagi yang harus dihadapi oleh Nabi Elia saat itu? Ya, tantangan sih cukup tentu saja pasti banyak, ya, karena ya selain pasti juga ada pergulatan, ya, pasti pergulatan seperti tadi, pasti dia juga sebagai pribadi itu pasti mengalami pergulatan gitu. Jadi tantangannya juga dari luar, dari orang-orang yang tidak suka, ya, tidak suka ketika dia, ya, sama seperti kalau misalkan saya mengkritik gitu, ya. Lalu kemudian orang kan tidak suka. Nah, bisa jadi kita akhirnya down. Kalau gitu ya sudah, saya lepas. Gitu loh. Jadi terkadang kita menjadi, ya, itu satu tantangan bahwa dari dalam diri kita akhirnya kita memutuskan untuk Tuhan, saya tidak mau melakukan tugas ini, macam begitu. Jadi ketika kita mendapatkan semacam serangan balik dari pihak luar, lalu kemudian kita putus asa. Nah, itu paling tidak kita menjadi putus asa, pribadi yang putus asa, cepat sekali putus asa. Tuhan, saya tidak maulah dengan ini, pekerjaannya tidak enak dan sebagainya. Bahkan mungkin juga ya sama seperti kita alami kalau kita dalam melakukan pelayanan, baru melakukan ini mendapat omongan sana sini, lalu kemudian kita ya sudah, saya nggak melayani juga nggak apa-apa. Nah, macam begitu. Jadi tantangannya juga bisa dari dalam diri kita, gitu, ya, selain dari luar, tapi juga dari dalam diri kita. Kita menjadi tidak pribadi yang, ya, mudah menyerah, mudah putus asa, gitu. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian saya sudah jumpa kita di bagian pertama dalam siaran Oase Rohani Katolik. Romo Cahyo dan saya Benarit Marita akan kembali lagi di bagian kedua. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali lagi Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan, saya informasikan kepada Anda semua, bagi Anda yang mau mengirim usul, saran, ataupun bertanya, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih ada di sini Romo Antonius di Cahyo SVD, dan saya Benet Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti.
Kita melanjutkan bagian kedua dari siaran Oase Rohani Katolik. Silakan Romo. Baik, sobat-sobat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita mendengarkan satu sapaan dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Ya. Jadi memang harus kita akui ternyata berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak mudah. Ya, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid karena memang pada waktu itu dan juga mungkin sampai sekarang dijumpai ada banyak orang yang mengalami juga kesulitan dalam berdoa. Secara khusus ya umat-umat Katolik ya biasanya kalau disuruh doa gitu kan selalu nolak gitu ya. Jadi karena memang tidak terbiasa untuk berdoa. Bahkan mungkin ya akhirnya hanya berdoa dengan doa-doa dasar yang dalam gereja Katolik, Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan, dan itu pun kadang didoakan dengan begitu cepat ya, sehingga terkadang kita kurang merasakan apa sih maksud atau makna dari doa ini. Oleh karena itu di awal tadi dalam sabda Tuhan Yesus sendiri langsung mengkritik bagaimana kita harus berdoa ya. Bagaimana kita harus berdoa dan langsung dikatakan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang ya. Kamu sebut semua hal dalam doamu ya, tapi itu hanya seakan-akan hanya ucapan bibir ya. Jadi ucapan bibir belaka yang tidak keluar dari hati ya. Jadi itu di awal langsung Tuhan Yesus mengkritik kebiasaan-kebiasaan orang berdoa, lalu bahkan biasanya dulu kalau tradisi yang dulu orang-orang berjubah macam begitu, dia menunjukkan cara di kalayak ramai gitu, ketika dia berdoa ya ditunjukkan gitu dengan jubah-jubahnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang justru dikritik oleh Tuhan Yesus ya. Maka tadi sama seperti dengan bacaan yang pertama, bagaimana Nabi Elia bisa punya relasi dengan Tuhan ya. Dari situlah itu yang biasa kita sebut sebagai doa. Doa adalah sebuah komunikasi ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai doa. Oleh karena itu, namanya sebuah komunikasi, maka selalu dua arah. Ya, tidak mungkin sebuah komunikasi itu hanya satu arah terus gitu ya. Sama seperti kalau kita sedang berbicara, tidak mungkin hanya satu pihak saja yang berbicara, sementara yang lain hanya mendengarkan terus begitu ya. Jadi itu bukanlah sebuah komunikasi, bukan sebuah dialog. Maka sebenarnya doa itu demikian ya. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus ajarkan doa yang sangat indah ya. Kita memang seringkali mengucapkan ya, kita sering mengucapkan doa ini, tapi ya seperti itu cepat. Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya ya, dimuliakanlah namamu. Kadang kita kurang menyadari bahwa doa ini sangat indah. Yang pertama itu kita langsung bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Ya, jadi ini menarik bahwa Tuhan langsung disapa dengan sebutan Bapa. Padahal itu sesuatu yang ya agak bertentangan ya pada masa itu, bahkan juga mungkin sampai sekarang ya kita masih akan jumpai bahwa bagaimana Tuhan kok kamu panggil dengan sebutan Bapa? Apakah sama dengan bapakmu? Apakah sama dengan ayahmu? Macam begitu ya. Jadi itu satu ungkapan yang justru itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya.
dia memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dan itu mau menunjukkan bahwa ada kedekatan, ada sebuah relasi. Jadi Tuhan itu tidak dipandang dengan posisi yang sangat jauh. Ya, ini menariknya di situ. Dipanggil dengan sebutan Bapa. Berarti punya relasi dekat. Bukan Tuhan yang sangat jauh, yang tidak terjangkau, ya, seakan-akan seperti itu. Maka nanti akan ada banyak konsekuensi dari sebutan nama Tuhan yang dipanggil dengan Bapa ini, ya, karena relasi kita yang dekat. Maka kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan yang disebut sebagai Bapa, maka kalau kita berdoa itu tidak perlu berteriak-teriak, itu sudah jelas konsekuensinya karena kita dekat, ya. Sama seperti kalau kita dalam relasi, ya, misalkan kalau teman kita atau kita memanggil seseorang dengan jarak yang jauh, ya kita pasti akan dengan suara yang keras berteriak, ya. Tetapi kalau kita dekat, pertama kedekatan jarak, ya, lalu kemudian kedekatan relasi, maka kita ya tinggal berbisik saja, maka kita juga sudah bisa berbicara, gitu. Nah, jadi itu konsekuensinya luas, ya, dengan punya sapaan Tuhan, kita sapa sebagai Bapa, maka kita merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang mempunyai batas-batas, ya, memiliki batas-batas sehingga kita juga tidak bisa menyampaikan. Ya, justru di sini kedekatan itu menjadi kunci, ya. Kedekatan itu menjadi kunci. Lalu kemudian maka dari situ nanti juga seringkali kita mendengar nasihat ayat kitab suci yang lain, kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah. Ya, jadi disitulah punya rasa, ya, memang itu personal, kedekatanmu, ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, jadi itulah relasinya yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Bapa, kita memanggilnya dengan sebutan Bapa. Lalu Bapa kami, ya, artinya ya memang ini adalah Tuhan kita bersama, gitu. Jadi bukan hanya jadi mau ditunjukkan, ya, inilah persaudaraan. Tuhan milik kita bersama. Ya, jadi dengan demikian kita juga diajarkan untuk memiliki sikap persaudaraan, ya. Jadi makanya ketika kita berdoa, ya, baik juga, ya, kadang makanya ada momen-momen ketika mungkin rekoleksi, gitu, ya, kadang ketika kita berdoa Bapa kami, kita sambil bergandengan tangan, ya, tapi bukan untuk ekaristi, ya, tapi lebih pada momen-momen tertentu untuk semakin membuat kita menyadari bahwa kita ada dalam kebersamaan, ya. Jadi itu Bapa kami yang ada di surga, Dia ada di surga, ya. Jadi itulah cara orang Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus berdoa, ya. Kita pertama memuji pada Tuhan, kita menyampaikan bahwa kita memiliki relasi yang dekat, ya, menyebut Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, ya. Jadi kita memuji, datanglah kerajaanmu, ya. Jadi kita pertama memuji, lalu kemudian setelah itu baru kita menyampaikan permohonan-permohonan kita, ya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, dan seterusnya. Ya, jadi itu sebuah skema yang akan membantu kita untuk berdoa, ya, berdoa, berelasi dengan Tuhan. Ya, dalam hal ini makanya kita juga bersyukur, ya, dalam arti bahwa lalu kemudian doa yang indah ini akhirnya juga beberapa diberikan notasi, ya, artinya note, ya, diberikan note sehingga akhirnya doa yang indah ini juga bisa dinyanyikan.
Santo Agustinus katakan qui bene cantat bis orat. Ya, jadi kalau kamu bernyanyi dengan baik itu sama saja kamu dengan ketika kamu sudah berdoa 2 kali, sudah berdoa 2 kali ya, kamu sudah memberikan hatimu. Nah, disinilah akhirnya kita belajar tentang relasi kita. Doa itu adalah sebuah komunikasi soal relasi, sehingga kita juga bisa berdialog, ya, berdialog dengan Tuhan. Doa itu ungkapan hati kita kepada Tuhan. Maka sebenarnya ketika kita berdoa, ya kita bisa mengungkapkan seluruhnya, ya, seluruh ekspresi kita kepada Tuhan. Tetapi ada saatnya juga kita perlu mendengarkan, ya, kita perlu mendengarkan. Maka di dalam doa-doa selalu kita juga diajarkan tidak hanya kita yang berbicara terus, ya, memohon, tapi kadang kita dalam doa-doa di gereja Katolik itu ada doa hening, ya. Nah, disitulah kita diajarkan untuk, ya, kadang kita perlu hening saja untuk mendengarkan Tuhan sedang berbicara apa kepada kita. Gitu. Jadi demikian sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, doa itu sesuatu relasi, ya, relasi pribadi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, dan juga bisa merupakan ekspresi. Dan untuk sampai level itu memang ya kita perlahan-lahan, maka tidak mudah itu, maka kita perlu proses. Kita perlu proses, dan Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang sangat indah. Ya, doa Bapa kami yang sudah biasa kita kenal itu bisa didoakan, didaraskan, bahkan mungkin dinyanyikan dengan berbagai macam notasi, ya. Ya, saya pribadi dulu waktu kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya doa Bapa kami dalam bahasa Latin. Jadi, dan itu sebagai seorang anak kecil itu menarik bagi saya gitu. Tapi dengan itu akhirnya saya bisa lebih menghayati, ya, lebih menghayati doa yang sangat indah ini. Ya, memang dalam zaman-zaman yang sekarang memang sudah tidak terlalu sering, ya, kita mendengarkan bahasa Latin, tetapi juga ada lagu-lagu Bapa kami yang dinyanyikan dengan gaya lagu yang bagus sekali juga. Jadi demikian sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, semoga dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami ini, kita juga mulai mengubah doa-doa kita, ya. Jadi kita tidak hanya minta Tuhan saya tolong ini, tolong itu, dan seterusnya, itu kan berarti kita hanya minta gitu. Tapi pernahkah kita lalu kemudian kadang kita komplain, Tuhan kok permohonan saya kok tidak dikabulkan, macam begitu, ya. Nah, apakah kita pernah mendengarkan juga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Maka kadang kita ya perlu untuk hening, ya, untuk mendengarkan sebenarnya yang Tuhan inginkan itu apa. Kadang kita hanya mau kehendak kita yang terjadi, tapi terkadang kita lupa bahwa kita harus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi itulah perlunya kita dalam relasi, dalam berdoa. Maka seperti tadi dalam bacaan pertama tadi, Nabi Elia, dia mendengarkan dulu suara Tuhan itu apa. Sebagai manusia saya yakin bahwa Nabi Elia mungkin juga tidak mau gitu, ya, untuk menjadi seorang nabi gitu. Tapi karena Tuhan berbicara dan dia mendengarkan, maka dia melaksanakan. Nah, itulah yang dalam kehidupan kita, paling tidak doa itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Ya, doa menjadi sebuah inspirasi, kita mendengarkan Tuhan maunya apa, Tuhan berkehendak apa, kita mendengarkan,
lalu kemudian dengan demikian, lalu kemudian kita melaksanakan, ya, kita menjalani kehidupan ini berdasarkan kehendak Tuhan. Romo, Ya, dikatakan berdoa itu juga berserah pada rahmat Tuhan, ya Romo. ya, Rahmat Tuhan, berserah pada rahmat Tuhan artinya apa, Romo? ya. Pada dasarnya tentu saja ketika kita berdoa itu ya, ya seperti tadi kita menyerahkan, ya, menyerahkan diri kita kepada kuasa Tuhan, ya. Ya dengan sendirinya itulah ya, rahmat itu adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan, ya, Tuhan berikan kepada kita. Maka ya kalau kita berdoa, ya kita mendengarkan Tuhan, ya kita sedang menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebenarnya mau dikatakan bagaimana, mungkin bisa diperjelas sedikit Bunda Marita apa yang dimaksud tadi. Ya, kita berdoa itu kan meminta berserah kepada rahmat Tuhan. Berarti kita juga berserah kepada rahmat Tuhan, itu artinya apa, Romo? Iya, berserah kepada, ya, rahmat itu kuasa Tuhan, ya. Jadi kita memang menyerahkan, ya, yaitu ketika kita mendengarkan, kita mau mendengarkan, berarti kita menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan. Dan ada banyak contoh dari Santo Santa bagaimana mereka mendengarkan kehendak Tuhan, suara Tuhan, ya, dan mereka melaksanakan dengan setia, atau paling tidak juga dengan Bunda Maria, bagaimana dia mau mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan melalui para malaikat, ya, melalui peristiwa-peristiwa, dan di situ akhirnya dia juga mendapatkan rahmat dari Tuhan juga, ya, mendapatkan berkat dari Tuhan juga. Dia dengan keinginan atau dengan ketika dia mau menjawab ya Tuhan, ya akhirnya dia menjadi ibu Tuhan. Kalau dia tidak waktu itu mungkin tidak menjawab, ya mungkin agak berbeda ceritanya, ya bisa jadi berbeda ceritanya. Tapi itulah iman, ya, membuat dia akhirnya berserah kepada Tuhan, dan ya dia mendapatkan rahmat dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih, Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian cukuplah sudah kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Antonius di Cahyono SVD dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan berkat Tuhan dan doa dari Romo Cahyo. Silakan Romo. Baik, sobat Oase Rohani Katolik, kita akhiri renungan kita, permenungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan juga kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Perkenankanlah kami juga untuk menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami di dalam seluruh kehidupan kami. Bantulah kami untuk semakin bisa mendengarkan suara-suara-Mu. Dan bantulah kami untuk semakin melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kesempatan dan juga sabda-sabda-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan dalam hidup ini. Semoga dengan kasih dan penyertaan-Mu, kami semua bisa tetap setia kepadamu sampai akhir, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian semua, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Baik, Oase sama-sama. Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Memberkati.